Ruang pemberitaan kembali disesaki kasus kekerasan menggemparkan yang melibatkan anak pejabat. Kini ada Muhammad Lutfi, calon dokter yang sedang mengikuti pembelajaran profesi di RSUD Siti Fatimah Az-Zahra, Palembang. Ia dianiaya oleh sopir keluarga Lady Aulia Pramesti yang merupakan rekan Muhammad Lutfi. Peristiwa itu dipicu oleh Lady Aulia yang tidak terima dijadwalkan piket jaga dokter koas pada malam akhir tahun. Ia lantas mengadu kepada ibunya, hingga terjadi penganiayaan yang menyebabkan Muhammad Lutfi terluka di bagian wajah. Akibat kejadian tersebut, status mahasiswa Lady Aulia yang sedang menimba ilmu di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya dibekukan sementara oleh pihak kampus. Tak berhenti sampai sana, ayah Lady Aulia, Dedi Mandarsyah pun ikut terseret. Dedi Mandarsyah yang menjabat Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait harta yang dimilikinya. Lembaga anti rasuah itu sedang mendalami laporan harta kekayaan penyelenggara negara lantaran jadi sorotan publik. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dirilis KPK 14 Maret 2024, total kekayaan Dedi mencapai 9,4 miliar lebih. Sebagai ASN Eselon 2, harta kekayaan yang dimiliki Dedi terbilang janggal. Untuk itu, KPK meminta publik melaporkan aset-aset yang dimiliki Dedi tapi tidak tercatat dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Hal itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Perbuatan melawan hukum yang melibatkan anak pejabat publik seperti dalam kasus Lady Aulia bukan kali pertama terjadi. Berikut ini adalah 5 kasus menggemparkan yang menyeret anak pejabat publik di Indonesia. 1. Aditya Hasibuan, Medan. Dipicu oleh masalah perempuan, Aditya Hasibuan, anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan, Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara, melakukan penganiayaan kepada Ken Admiral pada 21 Desember 2022. Mobil korban pun jadi sasaran amuk pelaku. Lantaran perbuatannya itu, Aditya divonis bersalah dan dijatuhi pidana 1,5 tahun penjara. Majelis hakim juga membebankan biaya restitusi sebesar 52,3 juta rupiah yang harus dibayarkan kepada Ken Admiral. Ayah pelaku AKBP Akhirudin Hasibuan juga ikut terseret lantaran menyuruh anaknya melakukan penganiayaan. Setelah dijadikan tersangka, ia dicopot dari jabatannya sebagai Kabag Bin Ops Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara. Berdasarkan sidang Komisi Kode Etik Polri di Propam Polda Sumatera Utara, Majelis Komisi Kode Etik memutuskan bahwa AKBP Akhirudin dijatuhi pemberhentian dengan tidak hormat atau dipecat dari Polri. 2. Ronald Tanur, Surabaya. Kasus kekerasan berujung kematian yang satu ini tak ubahnya film aksi yang diperankan penegak hukum korup. Pelaku utamanya adalah Ronald Tanur, anak Edward Tanur yang merupakan anggota DPR RI fraksi PKB. Pada 4 Oktober 2023, Ronald bertengkar dengan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, di salah satu tempat karaoke di Surabaya. Dalam pertengkaran yang berawal dari cekcok mulut itu, Ronald menendang hingga memukul kepala korban dengan botol minuman. Bukan hanya di ruang karaoke, pertengkaran berlanjut hingga area parkir. Korban yang tengah bersandar di pintu kiri mobil Ronald terseret hingga lengannya terlindas mobil. Alih-alih segera membawa korban ke rumah sakit, Ronald meletakkan tubuh korban di bagasi dan dibawa ke apartemennya. Setelah mengetahui korban tidak sadarkan diri, Ronald lantas membawa korban ke Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Nahas, nyawa korban tidak tertolong. Kebejatan pelaku belum berhenti sampai di sana. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024, Majelis Hakim menyatakan bahwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan tersebut. Ronald pun divonis bebas. Keputusan hakim itu menimbulkan kecurigaan dan dinilai janggal. Tim penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus lantas melakukan penyelidikan. Hasilnya, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap lantaran menerima suap dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Ketiga hakim itu diberhentikan dan ditahan di Rumah Tahanan Surabaya, sedangkan Lisa Rahmat ditahan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta. Ibu Ronald, Merizka Wijaya pun dijadikan tersangka setelah bersekongkol dengan pengacara untuk menyuap hakim Pengadilan Negeri Surabaya.
Sedangkan ayah Ronald, Edward Tanur, diberhentikan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dari keanggotaannya sebagai anggota DPR RI. Tiga, Abdi Toisuta, Ambon. RRS, seorang pemuda berusia 18 tahun meninggal dunia setelah dianiaya Adi Toisuta, anak Ketua DPRD Kota Ambon, Eli Toisuta. Peristiwa itu bermula saat korban yang mengendarai sepeda motor hampir menyenggol pelaku yang sedang berjalan kaki. Kejadian tersebut berlangsung pada 30 Juli 2023, sekitar pukul 10 malam waktu setempat. Tak terima, pelaku marah dan memukul kepala korban sebanyak 3 kali hingga tidak sadarkan diri. Korban segera dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Pada 19 Februari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, Maluku menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap Abdi Toisuta. 4. Mario Dandi, Jakarta. Nama Mario Dandi sempat menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia pada akhir Februari 2023. Ia adalah pelaku kekerasan yang membuat Kristalino David Ozora selaku korban mengalami koma selama 15 hari dan harus dirawat di rumah sakit sampai lebih dari 50 hari. Setelah kepalanya ditendang dan diinjak berkali-kali oleh Dandi, David mengalami cedera otak yang parah. Akibat perbuatan sadisnya itu, Dandi divonis bersalah dan harus mendekam di penjara selama 12 tahun. Selain itu, ia pun harus membayar restitusi atau ganti rugi sebesar 25 miliar rupiah kepada korban. Bukan hanya Dandi, ayahnya pun Rafael Alun Trisambodo kena getahnya. Rafael yang memiliki harta sebanyak 56 miliar rupiah turut jadi sorotan. Bahkan, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan menemukan aliran dana tidak wajar dalam rekening Rafael. Lantaran itu, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani mencopot Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan. 5. Gibran Rakabuming Raka, Solo. Berbeda dengan yang lain, sosok Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi target kegeraman publik lantaran banyak kasus yang melibatkan dirinya. Salah satunya adalah saat ia maju dalam Pilpres 2024. Kendati bisa maju dalam Pilpres dan menang, Gibran yang mendampingi Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari stigma negatif yang melekat pada dirinya. Sejumlah pihak menilai Gibran merupakan anak haram konstitusi. Penilaian itu muncul lantaran maju dan menangnya ia dalam Pilpres tidak terbebas dari cara-cara paling brutal yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan. Lantaran Gibran kebelet maju dalam Pilpres 2024, Anwar Usman yang merupakan paman Gibran harus dipecat dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi meyakini Anwar Usman telah melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Belakangan, ayah Gibran, Joko Widodo pun dipecat dari PDI Perjuangan. Mantan presiden itu dipecat lantaran menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi sehingga merusak sistem demokrasi, sistem hukum, serta sistem moral etika kehidupan berbangsa dan bernegara.